Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kak Islami kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Hangat. Dan pemirsa tentunya di hari ini kami mempunyai obrolan dan tema yang sangat menarik tentunya untuk Anda simak sampai dengan 1 jam ke depan ya. Karena hari ini kita bersama dengan Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Tentunya kita semua ingin mengenal lebih dekat Kemenkumham Nusa Tenggara Barat ini seperti apa, kemudian tugas dan fungsinya seperti apa. Karena saya yakin masyarakat juga banyak yang belum tahu tugas fungsi, kemudian apa saja sih yang sebenarnya dikerjakan oleh Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pemirsa, hari ini tema kita yaitu pelayanan publik yang pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif di kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya sudah hadir bersama saya di sini 2 orang narasumber kita yang tentunya insya Allah semoga sehat selalu. Amin. Ya Bapak dan Ibu, karena di tengah PPKM ini kita hadir tentunya dengan obrolan atau tema yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan narasumber saya hari ini yang sudah hadir bersama kami yaitu Bapak Haris Sukamto SH.MH selaku Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Haris? sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, dan tentunya selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 dimanapun berada. Dan yang kedua yaitu Ibu Dr. Harniati SH LLM, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Ibu. Iya. Wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat semuanya Mbak. Iya, dan tentunya di tengah PPKM darurat ini, di PPKM level 4 ya, yang sekarang sedang dilaksanakan ini, kita semua dan terutama Kakanwil Nusa Tenggara Barat masih tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya ya. Amin. Di Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi pemirsa, tema kita yaitu pelayanan publik yang pasti di kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan pemirsa, tentunya kita ingin mengetahui ya sebenarnya tugas dan fungsi Kemenkumham Nusa Tenggara Barat selama ini sebenarnya apa saja. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Haris selaku Kakanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Silakan Pak Haris. Ya. Ketika kita bicara tentang tugas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, tentu tidak terlepas dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018, yaitu tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah. Sehingga kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi dan tentu berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tentu dalam melaksanakan fungsi, maka kami ada 6 fungsi yang kami jalani. Yang pertama adalah terkait dengan pengorganisasian, mulai dari proses perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan. Yang kedua yang kami laksanakan adalah pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum. Yang ketiga, kami juga melaksanakan fasilitasi produk daripada produk hukum di daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, termasuk di dalamnya konsultasi hukum dan bantuan hukum. Selanjutnya juga kami melaksanakan fungsi terkait dengan bidang keimigrasian dan juga bidang pemasyarakatan. Tidak lupa penguatan dan pelayanan hak asasi manusia, ini yang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan penegakan hak asasi manusia. Yang terakhir, fungsi kami tentu adalah urusan administratif di lingkungan Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat.
Dari keenam fungsi tersebut dilaksanakan oleh 4 divisi. Yang pertama adalah divisi administrasi, divisi keimigrasian, divisi pemasarakatan, dan divisi pelayanan hukum. Itu yang kami laksanakan. Baik, itu tugas dan fungsi dari Kemenkumham Nusa Tenggara ya. Barat. Yang ingin saya tanyakan ini fungsi dari fungsi hak asasi manusia apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemenkumham dalam fungsi ini? Fungsi hak asasi manusia Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Nusa Tenggara Barat juga bertugas dalam rangka sistem peradilan pidana Indonesia. Tentu kehadiran Kementerian Hukum dan HAM pada tahap mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses putusan dan pola pembinaan yang sudah ingkrah ini menjadi tanggung jawab kita selaku wakil menteri di daerah. Ya. Baik, seperti itu ya, baik. Jadi masyarakat tentunya bisa menikmati layanan-layanan yang diberikan oleh Kemenkumham Nusa Tenggara Barat tentunya, betul, ya, betul. Dengan fungsi-fungsi dan fungsi-fungsi yang sudah diterapkan di sini. Ya. Baik, selanjutnya terkait tugas dan layanan bidang administrasi hukum umum yang ada di kantor wilayah, apakah yang menjadi target kantor wilayah? Silakan. Bapak, Ibu yang bisa menjawab, silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi di bidang pelayanan administrasi hukum umum, kantor wilayah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa ada beberapa layanan yang bisa kami berikan kepada masyarakat, antara lain tentang pendaftaran notaris, ya. Kemudian juga pendaftaran terkait dengan kekayaan intelektual. Jadi semua yang terkait dengan hasil cipta karya manusia yang tujuannya untuk mendapatkan peningkatan nilai ekonomis, misalnya terkait dengan hak cipta, kemudian hak merek, hak paten, kemudian desain industri, hak kekayaan intelektual komunal, ya, itu semua bisa didaftarkan ke kami. Kemudian juga kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB juga memberikan pelayanan terhadap administrasi hukum umum, misalnya pendaftaran fidusia, kemudian pendaftaran partai politik, ya, kemudian juga pendaftaran badan hukum. Semua ini nanti akan dikaitkan juga dengan pembinaan dan pengawasannya. Jadi kalau seandainya misalnya terkait notaris, itu pembinaan pengawasan notaris, kami di kantor wilayah juga melakukan pembinaan melalui majelis kehormatan notaris wilayah dan majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas notaris daerah. Jadi akan tapi mungkin kita ingin sampaikan di sini bahwa semua pelayanan yang kami berikan sebagian besar sudah bisa melalui aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, masyarakat pada umumnya tidak perlu lagi datang ke kantor wilayah. Bagi yang sudah bisa mengakses aplikasinya, banyak aplikasinya yang bisa diakses. Kalau untuk kekayaan intelektual bisa di jki.go.id, kalau untuk AHU itu ada ahu.go.id, ya. Fidusia juga begitu, ya, semuanya sudah ada. Akan tetapi kalau masyarakat merasa mungkin kurang paham, ya, dengan sistem aplikasi yang ada, kami siap membantu, ya. Jadi Bapak Ibu masyarakat bisa datang langsung ke kami dan tidak dipungut biaya. Baik, ya. Baik, semuanya sudah berbasis online seperti itu, dan ada aplikasi khusus yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan begitu untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran apa saja, Ibu? Tadi? Ya, tadi saya sampaikan pendaftaran badan hukum, ya. Baik. Kemudian pendaftaran fidusia, pendaftaran notaris sekarang sudah online semua, ya. Jadi biasanya pendaftaran notaris ini dibuka hanya misalnya tergantung jumlah, ya, misalnya kalau pada saat teman pada tanggal sekian hanya yang diterima misalnya 1000, itu biasanya langsung misalnya cuma setengah jam udah ketutup karena semua sudah sistem online.
Jadi tidak ada lagi yang ya mohon maaf manual seperti yang lama, sudah tidak ada lagi. Kemudian juga pendaftaran KI juga pendaftaran merek tadi saya sampaikan juga online. Kekayaan intelektual komunal misalnya tari-tarian, nyanyi-nyanyian, kemudian pengetahuan ekspresi masyarakat, pengetahuan tradisional, itu semua bisa melalui online. Kami cukup membantu di sini melalui WA atau melalui telepon. Misalnya ada merasa sedikit kurang paham dengan aplikasi, sebenarnya aplikasi juga sudah sangat sederhana sekali, bisa dimengerti oleh orang awam pun mudah sebenarnya. dipahami begitu oleh biasanya masyarakat sangat puas dengan sistem aplikasi yang kami yang sudah di launching dari pusat, dan kami hanya bersifat membantu biasanya begitu. Tapi kami sangat welcome sekali kalau ada masyarakat langsung ke sini, kami siap membantu. Baik, dan Ibu di sini ada kantor wilayah telah melaunching suatu aplikasi berbasis online yang disebut Siparis. Ya. Sistem pelaporan dan pengaduan notaris. Ini seperti apa Ibu sistemnya? Ya, jadi kalau aplikasi Siparis ini adalah di bawah kepemimpinan Pak Kanwil kami, Pak Aris Kamto, itu merupakan salah satu inovasi kami dalam rangka kontestasi WBBM tahun 2021 ini. Kanwil Kemahun NTB termasuk salah satu kanwil yang masuk dalam penilaian kontestasi WBBM wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021. Nah, salah satu syarat untuk WBBM itu adalah adanya inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan salah satu inovasi ini adalah aplikasi Siparis, sistem pelaporan notaris yang kami sudah launching 2 bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, dan isinya adalah masyarakat bisa melaporkan melalui sistem aplikasi ini terkait dengan bagaimana kualitas dari pelayanan seorang notaris atau misalnya pengaduan. Ya, jadi sifatnya lebih kepada masyarakat, tapi untuk notaris sendiri juga bisa menggunakan aplikasi ini. Misalnya mereka setiap bulan diwajibkan, ya menurut Permenkumhamnya mereka diwajibkan untuk melaporkan laporan bulanan terkait jumlah berapa akte tahun bulan yang bersangkutan mereka sudah laksanakan, kemudian apa saja persoalan dan seterusnya itu mereka laporkan melalui aplikasi Siparis ini juga. Jadi lebih kepada sebenarnya ini lebih kepada pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat untuk pengaduan begitu terkait dengan ketidakpuasan mungkin terhadap notaris. Betul. Itu Ibu. Pak Kanwil, ini apa yang menginovasi, apa yang membuat Kanwil wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mengeluarkan aplikasi Siparis ini? Ya. Ketika kita bicara tentang inovasi terkait dengan Siparis ini, diawali yang pertama bahwa teman-teman notaris itu kesulitan dalam memberikan pelaporan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kontrol kita, pengawasan kita terhadap apa yang dilakukan teman-teman notaris. Sehingga dari berbagai permasalahan yang muncul itu kami tentu ingin memberikan kemudahan baik kepada teman-teman notaris dalam memberikan laporan sebagai bentuk pengawasan kami, dan juga masyarakat yang selama ini menggunakan jasa notaris itu kesulitan kemana dia akan mengadu. Maka tentu melalui aplikasi Siparis ini terdapat kemudahan-kemudahan. Mereka bisa menyampaikan masukan, menyampaikan permasalahan terkait dengan kita tidak menutup mata bahwa ada sebagian dari teman-teman notaris kita yang dalam memberikan pelayanan itu belum maksimal. Sehingga dari Siparis ini kita mengetahui masukan dari masyarakat pengguna jasa notaris, dan dari kegiatan itu baru kita secara langsung begitu dapat informasi, langsung kita lakukan pendekatan terhadap para pihak dan juga kepada notaris, sehingga masyarakat yang memberikan masukan juga merasa terlayani, dan kami selaku pembina dari notaris juga tentu harus mau dan mampu memberikan pembinaan kepada
tim rekan kita dari notaris agar dapat melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Baik, seperti itu sistemnya, begitu ya si Paris ini. Kemudian kalau memang sudah ada laporan dari masyarakat, apa yang tindakan yang dilakukan oleh Kanwil Nusa Tenggara Barat? Oke. Yang pertama kita melihat terlebih dahulu permasalahan apa yang disampaikan. Kalau permasalahan yang disampaikan terkait dengan kurang maksimalnya atau terlalu lamanya proses, kita selesaikan secara administratif. Tetapi apabila itu terkait dengan tindak pidana terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman notaris, tentu ada mekanismenya. Mekanismenya mulai dari pengaduan yang mungkin dari masyarakat kepada pihak aparat penegak hukum, terus kita masukkan kepada ada dewan pengawas, ada dewan penghormatan yang menentukan apakah yang dilakukan teman-teman notaris itu betul-betul melanggar kode etik atau tidak. Apabila memang dinyatakan oleh tim dari majelis kehormatan maupun majelis pengawas bahwa teman notaris ini memang melakukan pelanggaran, baru kita serahkan kepada APH untuk diproses secara hukum. Tetapi kalau masih bisa dilakukan proses pembinaan secara internal, tentu itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku pembina, juga penasihat, bahwa mereka memang harus dilakukan proses pembinaan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini semakin menambah penguatan kepada jajaran notaris, harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Baik, dan sekali lagi juga tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat juga seperti itu. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Harniati, di mana Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat ini telah meraih predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB. Nanti saya ingin tanyakan hal itu, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Bincang Hangat. Ada apa nih? Ini motor saya loh. Ini motor mau kita ambil. Pak, maaf, ini rame-rame ada apa ya? Gini Mbak, Mas ini tunggakannya 3 bulan sama cicilan kagak dibayar. Ya kita ambil aja motor ini, ya nggak Don? Bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah. Bapak bawa sertifikat jaminan fidusia tidak? Makhluk apa itu Don? Apa ya? Jadi gini Mas, jika ada masalah seperti ini dengan ada jaminan fidusia, Bapak sebagai debitur kalau ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia, sebaiknya didampingi oleh pihak berwajib agar semua pihak merasa aman. Jaminan fidusia memberi kepastian hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia. Ayo segera dapatkan jaminan fidusia dengan mencari informasinya di www.ahu.go.id. Así me vengas ya, bebé.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Hangat, masih bersama saya Eka Islami dan juga Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dengan tema kita hari ini yaitu pelayanan publik yang pasti di kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan tadi kita sudah banyak membahas ya bagaimana tugas dan fungsi dari Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dan di mana pada tahun 2020 Kemenkumham Nusa Tenggara Barat telah meraih predikat UWBK dari Kementerian PAN dan RB ya. Dan yang ingin saya tanyakan langsung ini kepada Pak Kanwil, adakah layanan di kantor wilayah yang menjadi unggulan yang bisa menjadi nilai lebih dalam upaya kantor wilayah meraih predikat WBBM setelah tahun 2020 telah meraih predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB? Silakan Ya. Pak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Menpan dan RB ini di tahun 2009 itu telah menjalankan sebuah reformasi birokrasi. Dan ini tentu Menpan RB berharap bahwa negara kita harus memberikan birokrasi yang bersih, birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang berkinerja tinggi, dan tentu efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibangunlah sebuah reformasi birokrasi dengan birokrasi yang bersih dari korupsi. Ketika itu dijalankan, maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan sebuah kegiatan dari kelanjutan reformasi birokrasi itu, membangun sebuah zona integritas, yaitu wilayah bebas dari korupsi. Di tahun 2020, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat telah mendapatkan apresiasi dari Kemenpan RB WBK. Di tahun 2021 ini, Kanwilkumham Nusa Tenggara Barat bertekad untuk melanjutkan pembangunan zona integritas itu. Ketika di tahun 2020 kita no korupsi, no gratifikasi, no diskriminasi, di tahun 2021 kami meningkat lagi. Kami harus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Maka pelayanan yang kami hadirkan adalah melayani dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita melayani dengan sepenuh hati itu, bahwa tekad kami di tahun 2021 itu kami harus meraih wilayah birokrasi bersih dan melayani yang insya Allah ini kita akan ikut kontestasinya, dan insya Allah Kanwilkumham Nusa Tenggara Barat mampu untuk mewujudkan itu. Nah, maka pasti banyak hal yang kami lakukan dalam rangka menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salah satunya adalah bahwa kami harus menyiapkan bahwa di internal kami, seluruh individu ASN di lingkungan kami harus betul-betul mempersiapkan diri, dan kami sudah mempersiapkan diri agar di internal kita lebih nyaman dulu. Pegawai saya harus lebih nyaman dulu, teamwork saya harus lebih nyaman dulu dalam memberikan pelayanan. Ketika internal kita sudah nyaman dan aman, maka kami akan memberikan pelayanan pasti yang terbaik kepada masyarakat. Maka dimulai dari saya mencari inspirasi dari internal kami. Inspirasi bagaimana kami memberikan pelayanan yang terbaik. Itu kami masukkan, inovasinya adalah poin AS, pojok, inspirasi, dan aspirasi. Itu mencari inspirasi dari seluruh teamwork saya, jajaran saya, anggota SARA di kantor wilayah. Di pihak eksternalnya, kami juga ingin mencari inspirasi apa yang diharapkan oleh masyarakat agar Kanwilkumham Nusa Tenggara Barat itu betul-betul memberikan
pelayanan yang terbaik. Maka kami belajar dari berbagai pihak, dari eksternal Kanwilkumham, bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik. Kami pernah mengundang para stakeholder, ada Pak Direktur Narkoba, pernah kami undang, bagaimana sih memberikan pelayanan, Ketua Ombudsman, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan yang terbaik itu, termasuk GM Garuda kami undang. Kenapa orang itu terlalu percaya betul bahwa kalau naik Garuda itu nyaman? Itu kami ambil intisarinya, harus kami laksanakan, harus kami wujudkan, sehingga Kanwilkumham NTB betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi prinsipnya adalah yang di dalam dulu nih, yang dibahagiakan, seperti itu ya. Yang di dibuat dalam nyaman. harus kita bersihkan dulu, kita nyamankan dulu. Baik. Makanya saat ini kami berbenah betul, memberikan fasilitas kepada teman-teman, ruangannya harus nyaman, harus rapi, harus bersih, supaya ketika ada tamu datang itu, teman-teman sudah bisa tersenyum. Senyum, sapa, selamat pagi, selamat siang. Iya. Ada yang bisa saya bantu. Nah, kalau ruangan kita sendiri, di lingkungan internal sendiri tidak bersih, tidak nyaman, gimana kita bisa tersenyum? Betul. Iya, betul. itu. Yang- Iya, baik. Jadi disejahterakan dulu nih di dalam Kita ya Pak ya. sejahterakan dulu Baru internal nanti kita. bisa melayani Betul. masyarakat Iya. dengan maksimal. Maksimal. Baik, dan salah satu kegiatan juga dari Kemenkumham ini yang saya bisa lihat, bakti Kemenkumham terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Ternyata ada ikut andil juga Kemenkumham dalam Betul. penanganan Iya. COVID-19 ini Betul. Pak. Bisa dijelaskan ini acara apa nih Pak Iya. hari ini? Oke. Hari ini adalah hari yang berbahagia, tentu yang membanggakan kami jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Tadi pagi telah di-launching oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM pelaksanaan program Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Kegiatan ini sebetulnya dalam rangka bahwa kita yakin masyarakat banyak yang terdampak terhadap proses penanganan COVID-19 ini. Apalagi beberapa wilayah di Jawa dan Bali, termasuk di Kota Mataram itu sendiri, itu masuk di level 4. Betul. Sehingga pasti banyak masyarakat yang terdampak dari proses level 4 ini. Sehingga Menteri Hukum dan HAM diperintahkan kepada seluruh jajarannya, ayo kita bergerak, ayo kita peduli, ayo kita berbagi. Dan alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan Kanwilkumham Nusa Tenggara Barat dengan partisipasi seluruh teamworknya sudah berhasil mengumpulkan sedikit rezeki yang diperoleh oleh seluruh teamwork saya mencapai 100 juta lebih. Ya, 105 juta, dan itu nanti tadi sudah kami secara simbolis kami serahkan kepada masyarakat yang terdampak, termasuk ASN yang pernah terpapar COVID-19. Baik. Ya, ini nanti kita akan berlanjut terus, karena hari ini kami tadi baru 200 paket yang kami siapkan, besok kami lanjutkan lagi sampai dengan anggaran yang dikumpulkan dari rekan-rekan teamwork kami ini selesai. Besok 300 paket lagi yang nantinya akan kami serahkan kepada masyarakat yang terdampak, yang membutuhkan apa yang kami sampaikan. Baik, berarti kegiatan ini adalah menyalurkan bantuan, Betul. begitu bantuan kepada masyarakat langsung. Betul, ya. Tapi juga bukan hanya masyarakat, tapi juga ASN juga. ASN juga. Seperti itu. Ya. Dan bukan hanya hari ini saja, namun berlanjut sampai berapa hari, Pak? Sampai apa yang sudah diberikan oleh teman-teman itu habis. Baik. Jadi ini masih berlanjut Berarti ini terus. bentuk dari sumbangsih dari seluruh pegawai Kemenkumham Nusa Seluruh Tenggara Barat. pegawai Kemenkumham, termasuk Baik, luar di seluruh biasa. satker yang mulai dari Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok, semua kami kumpulkan. Nanti dari masing-masing satker juga menyerahkan kepada masyarakat di lingkungan, termasuk ASN-nya. Ya. Di Kanwil kita pusatkan juga memberikan kepada ASN yang terpapar, termasuk
masyarakat yang berdampak. Dan ini juga kami mendapatkan tambahan dari teman-teman notaris yang sangat peduli terhadap program ini, dan mereka juga mengalokasikan sedikit rezekinya, dan kita langsung belanjakan, langsung kita bagi kepada masyarakat. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Jadi Kemenkumham ini bukan hanya memberikan layanan atau bantuan ya khususnya di bidang hukum dan HAM, namun juga ternyata peduli juga dengan masa pandemi yang kita rasakan bersama, yang lebih dari 1 tahun begitu ya kita jalani bersama di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Indonesia. Baik, saya kembali ke Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, ini spesialisnya Ibu Harniati ya, di mana salah satu tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk dengan menerima pelayanan komunikasi masyarakat atau sering disebut dengan Yonkamas ya. Yankomas. Ya. Iya, jadi berapa kasus yang sudah diterima oleh tim Yankomas kantor wilayah Nusa Tenggara Barat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya cerita sedikit sebelumnya ya, bahwa pelayanan komunikasi masyarakat ini adalah salah satu dari pelayanan yang kami berikan di Kanwil Kemenkumham NTB dari bidang pelayanan hak asasi manusia. Baik. Jadi tadi pelayanan di bidang hukum, yang HI, KI dan sebagainya. Nah sekarang di bidang pelayanan hak asasi manusia. Pelayanan komunikasi masyarakat yang sekarang namanya sedang dalam draft revisi menjadi pelayanan penanganan dugaan pelanggaran HAM. Ya, jadi Permenkumham 32 2016 tentang pelayanan komunikasi masyarakat terkait permasalahan HAM, karena dalam prosesnya semenjak tahun 2016 sampai sekarang begitu banyak antusias masyarakat mengadukan kasusnya kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kepada kantor wilayah Kemenkumham NTB, sehingga revisi ini sekarang dalam proses. Dan kalau kita lihat dari tahun 2020 itu terdapat sekitar 6 ya, tetapi untuk tahun 2021 per Juli ini ya, Juli per hari ini itu sudah sekitar 11 kasus, dan alhamdulillah masyarakat sepertinya sangat antusias, dan kami menerima banyak pengaduan ya, terutama kami menekankan kepada proses mediasi ya. Jadi kita tidak menyelesaikan persoalan-persoalan itu untuk diajukan ke pengadilan, tapi kalau bisa di kantor wilayah selesai urusannya melalui proses mediasi. Dan ini alhamdulillah dari kasus yang ada sebagian besar dapat diselesaikan dengan mediasi. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Harniati. Dan nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, masih ada beberapa poin tentunya akan kita bahas nanti di segmen terakhir. Namun pemirsa tetap bersama kami hanya di Bincang Hangat sesaat lagi. Ada apa nih? Ini motor saya loh. Ini motor mau kita ambil. Pak, maaf, ini rame-rame ada apa ya? Gini Mbak, Mas ini tunggakannya 3 bulan sama cicilan kagak dibayar. Ya kita ambil aja motor ini, ya nggak Don? Bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah. Bapak bawa sertifikat jaminan fidusia tidak? Makhluk apa itu Don? Apa ya? Jadi gini Mas, jika ada masalah seperti ini dengan ada jaminan fidusia, Bapak sebagai debitur kalau ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya didampingi oleh pihak berwajib agar semua pihak merasa aman. Jaminan fidusia memberi kepastian hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia. Ayo segera dapatkan jaminan fidusia dengan mencari informasinya di www.ahu.go.id.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Hangat bersama dengan Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Dan saya lanjut langsung ke Ibu Harniati yang tadi sudah banyak membahas tentang Kemenkumham Nusa Tenggara Barat, tentunya tentang layanan-layanan yang diberikan di dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat. Ya, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai program bantuan hukum ya bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi siapakah yang dapat menerima bantuan hukum ini, Bu? Dan apa saja syarat-syaratnya? Ya, di kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat, bidang hukum itu ada pelayanan bantuan hukum. Ya, pelayanan bantuan hukum di sini artinya kita memberikan bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi. Jadi tolong diingat bahwa masyarakat bisa dibantu dalam hal apabila berhadapan dengan hukum, tetapi menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah atau pejabat yang berwenang. Jadi untuk masyarakat yang berhadapan dengan hukum dan tidak mampu ini biasanya diberikan anggarannya sekitar 5 juta, Mbak, yang baru anggaran kami alhamdulillah sudah dan biasanya di wilayah-wilayah tertentu atau di provinsi tertentu ada juga bantuan yang diberikan oleh Pemdanya. Tapi sepanjang ini di Nusa Tenggara Barat baru dari Kanwil, kantor wilayah. Kalau kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan hukum ini apa saja, Bu? Ya, jadi masyarakat yang berhadapan dengan hukum yang kebetulan beliau adalah masyarakat tidak mampu. Nah, ini akan dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah atau camat yang setempat yang bersangkutan. Ya. Baik. Dan akan diserahkan kepada organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh kantor wilayah dan BPHN pusat ya dari Kementerian Hukum dan HAM Eselon 1 pusat. Nah, ini untuk tahun ini kita sudah membuka pendaftaran dan sudah tutup ya. Dan tahun ini ada sekitar 8 OBH baru yang sudah terakreditasi dan pengumumannya masih menunggu dari BPHN pusat. Tetapi untuk akreditasi dan verifikasi OBH yang sudah terdaftar sebelum tahun 2021 ini sekitar 20 OBH itu kita buka pendaftarannya itu tanggal 1 sampai tanggal 25 Agustus ini. Maksud saya kita buka untuk mengakreditasi dan verifikasi semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Jadi misalnya berapa jumlah pengacaranya atau kuasa hukumnya ya, ahli hukumnya, kemudian ada sekretariatnya, kemudian ada semacam kepengurusannya, ada kantornya ya. Karena kadang-kadang ada sekretariat tapi kadang-kadang pindah-pindah sekretariatnya. Iya. Nah, itu yang kami akan lakukan verifikasi dan nanti kita lihat nanti sekitar tanggal 1 sampai tanggal 25 Agustus ini. Berarti sampai di tahun 2021 ini ada berapa OBH yang sudah terakreditasi di Nusa Tenggara Barat? Yang lama, sampai 2020 sekitar 20 OBH, tapi mungkin bisa disampaikan bahwa OBH yang banyak itu ada di Lombok. Sementara masyarakat kita tidak hanya di Lombok tapi juga di Pulau Sumbawa dan pulau-pulau kecil. Jadi kami mengimbau masyarakat mudah-mudahan tolong kalau bisa ayo dirikan OBH ya di wilayah-wilayah Sumbawa. Setahu data kami itu hanya 1-2 OBH yang ada di Sumbawa. Baik, jadi berarti masih minim sekali dengan jangkauan wilayah yang sangat luas tentunya. Betul. Sehingga memang tugas kami di kantor wilayah ini dalam hal penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat melalui OBH itu mohon partisipasi masyarakat di wilayah-wilayah yang tadi saya sampaikan. Baik, karena ini kan masih minim sekali ya untuk di wilayah Pulau Sumbawa seperti itu. Bagaimana dari Kemenkumham sendiri untuk mengakomodir masyarakat yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan hukum seperti itu, sementara fasilitas mereka di sana sangat minim? Ya, jadi setiap tahun ya kami ada rencana dan sudah melaksanakannya untuk tahun ini. Semacam sosialisasi dan safari ke daerah-daerah Sumbawa ya,
mengajak masyarakat, ayo dirikan OBH, karena mendirikan itu tidak dipungut biaya ya, dan tidak berbayar ya, free. Jadi ayo dirikan OBH, dan kemudian kami mempermudah untuk memverifikasinya dan memverifikasi dan mengklarifikasi mengecek ke daerah-daerah, ke Sumbawa itu, dan kami memberikan kemudahan kepada masyarakat di sana. Jadi untuk tahun ini teman-teman sudah lebih dari 2 kali 3 kali ke daerah Sumbawa, hanya untuk mengajak masyarakat di sana untuk mendirikan OBH baru. OBH. Ya, demikian. Baik, dan ternyata mendirikan OBH ini sebenarnya mudah seperti itu ya Ibu ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana alur permohonan untuk bantuan hukum tersebut, mendirikan OBH. Iya, yang pertama tentu mendirikan OBH ya. Tadi saya sampaikan syaratnya ada sekretariat, ada kantornya, ada pengurusnya ya. Kemudian mengajukan permohonan ke kami di kantor wilayah ya. Baik. Harus langsung ke sini, tidak bisa melalui online seperti itu Bu. Nggak bisa ya? Belum ada. Nanti Baik. mungkin setelah itu kami ya. Baik. Nah, kemudian kami verifikasi ya, kami langsung ke lapangan. Kalau sudah berdiri, kemudian ada SK-nya, kemudian ada setelah itu ada MOU, perjanjian dengan OBH. Setelah itu masyarakat langsung ke OBH yang bersangkutan. Jadi dalam artian tidak ke kantor wilayah, karena kantor wilayah memberikan bantuan hukum melalui OBH tadi. Jadi jangan salah persepsi, kantor wilayah memberikan bantuan hukum secara langsung, bukan, tapi melalui OBH yang sudah kami berikan bantuan anggaran per tahun sekian, begitu ya. Jadi untuk tadi saya sampaikan untuk satu kasus itu biasanya 5 juta ya. Kemudian itu sampai selesai, dari mulai penyidikan sampai ingkrah. Ya, jadi kira-kira begitu prosedurnya. Baik, kemudian yang terakhir Ibu, apakah pendampingan yang dilakukan oleh OBH tersebut sampai dengan kasus si pemohon itu selesai atau ingkrah? Ya, jadi kasus-kasus ini mulai dari penyidikan sampai ingkrah. Tetapi karena ya tadi disampaikan ya terbatas ya, untuk kasus-kasus yang besar ya, yang bolak-balik gitu ya sampai, nah itu biasanya tidak tercover. OBH biasanya tidak mengcover kasus-kasus besar, tapi kasus-kasus misalnya tidak pidana ringan, dipiring ya, misalnya orang cerai gitu ya, kan hanya 1, 2 kali, 3 kali sedang selesai gitu ya. Atau kasus-kasus yang tidak pidana ringan lainnya, misalnya lalu lintas misalnya begitu ya. Baik. Atau yang kasusnya ya tidak sampai berpuluh-puluh kali sidang begitu kira-kira Mbak. Baik, jadi yang diharapkan dari Kemenkumham ini adalah munculnya banyak OBH seperti itu, bukan hanya di Pulau Lombok saja, namun tentunya di di Pulau Sumbawa sana, yang dengan jangkauan yang sangat luas tentunya. Kami itu Kanwil itu sebenarnya memberikan bantuan cukup besar Mbak. Tahun ini aja kita sekitar 2M lebih kita bagi-bagikan kepada OBH yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu anggaran sebenarnya masih banyak. Kalau masih ada OBH yang mau berdiri, silahkan. Baik. Kami tetap memberikan pelayanan terbaik, tapi tetap kami akan menseleksi, memverifikasi OBH itu apakah benar. Karena kadang-kadang di lapangan, ya itu tadi saya sampaikan, kadang OBH-nya malas melaporkan administrasinya, gitu ya. Jadi padahal mereka benar-benar membantu masyarakat miskin, tapi karena ya mungkin sifatnya birokrasi kan harus ada pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi di situ sepertinya agak perlu kita kuatkan OBH ini, dan kami dari Kanwil selalu menyampaikan, memberikan jalan yang terbaik terkait dengan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh OBH. Baik, jadi sebenarnya dari Kemenkumham sudah menyediakan anggaran yang cukup banyak begitu. Ya. Namun dari OBH-nya sendiri yang masih terbatas ini Bu ya. Iya, jadi tentunya dari sini Kemenkumham juga mengajak masyarakat untuk membentuk OBH begitu, dan untuk melayani masyarakat juga ya yang kurang mampu begitu terhadap atau yang membutuhkan bantuan hukum seperti itu. Baik, dan ternyata pemirsa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol dengan Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Banyak yang sudah kita ulas dari 1 jam tadi, yaitu terkait dengan tugas dan fungsi, kemudian pelayanan yang diberikan oleh Kemenkumham seperti apa begitu, dan semoga ini sudah jelas begitu diterima oleh masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum kita closing, saya ingin mendengarkan closing statement dari Bapak Haris Sukamto SHMH selaku Kakanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Terakhir Pak Haris,
Silakan, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita Nusa Tenggara Barat? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kadip Jankum selaku pelaksanaan dari pelayanan hukum, itu membuktikan bahwa negara hadir di masyarakat. Maka keberadaan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat harus mampu memberikan kepastian hukum dan harus melindungi hak asasi manusia. Maka kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, kami mohon, kami mengajak, mari apabila hak asasi manusia semeton saya, dulur saya merasa terlanggar, silahkan hadir dan melaporkan kepada pelayanan komunikasi masyarakat yang ada di Kanwil maupun di seluruh satker yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, bahwa kehadiran Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat itu tidak ada artinya apabila kehadiran kami tidak dimanfaatkan betul oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu bahwa di Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat sudah menyiapkan organisasi bantuan hukum. Maka teman-teman dari penyuluh hukum itu selalu hadir di masyarakat memberikan sosialisasi agar seluruh layanan yang ada di Kanwil Kumham NTB itu betul-betul dimanfaatkan. Kami mengajak kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, kami hadir untuk melayani masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami dapat kami emban, sehingga kami betul-betul mampu dan dapat melayani masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris atas closing statement-nya yang tentunya luar biasa sekali untuk kita masyarakat Nusa Tenggara Barat. Yang terakhir, Ibu Harniati, closing statement-nya singkat saja, silahkan. Ya, kami terus terang sangat merasa beruntung sekali bisa bertemu masyarakat melalui program bincang-bincang ini ya. Mungkin ini akan dilanjutkan lagi dengan bincang-bincang yang lain dengan substansi yang lain, tetapi tetap pelayanan masyarakat yang kami utamakan. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, masyarakat adalah prioritas kami, sehingga kami membuka layanan secara online juga, tadi sudah disampaikan. Jadi kalau masyarakat ada yang mengadu kah atau melakukan pendaftaran kah, itu bisa melalui aplikasi online ataupun datang langsung ke kami. Kami walaupun 100% WFH, tetapi untuk masyarakat pintu kami tetap kami buka dan tetap ada teman-teman yang akan melayani Bapak Ibu sekalian, masyarakat semua. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Harniati. Baik pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, tentunya dari obrolan kita hari ini tercermin ya, di mana Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat selalu melakukan pelayanan publik yang pasti, seperti itu ya kepanjangannya, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Tentunya bisa kita lihat bersama begitu dari bentuk-bentuk layanan yang sudah diberikan oleh Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terhadap masyarakat Nusa Tenggara Barat. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di hari ini, di bincang-bincang hangat hari ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Haris dan juga Ibu Harniati yang sudah hadir bersama kami membahas terkait dengan pelayanan publik yang pasti di kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan akhirnya saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.